Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan pasti kita ada dalam keadaan baik ya. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 September, senang dapat berjumpa kembali sekalipun secara virtual. Dan kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini akan kita renungkan dari kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh sangat menaikkan syukur bahwa di hari ini oleh karena pertolongan daripada Bapa saja, kami diberikan kemampuan untuk kembali Tuhan bersama dengan keluarga kami dapat bersekutu dan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang indah, yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi berbagai peristiwa yang ada. Bapa, tolong kami pada saat ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan sungguh dapat kami aminkan sepenuh hati, dan sungguh juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Satu pembacaan yang kita akan dengarkan bersama di dalam 2 Timotius pertama ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian jauh firman yang kita dengarkan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini berjudul Jangan Takut, Tetap Bersaksi Saja. Berbicara tentang ketakutan merupakan suatu hal yang sangat umum terjadi bagi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, siapapun pasti pernah mengalami ketakutan, atau bahkan mungkin saat ini ketika kita menyaksikan tayangan ini, sesungguhnya kita sedang berada di dalam keadaan ketakutan. Ya, takut akan apa? Ya, banyak orang di zaman sekarang ini, apalagi di masa-masa sekarang ini, kalau kita berbicara tentang ketakutan, pasti yang pertama kita memiliki ketakutan akan ancaman bahaya kematian oleh karena virus daripada COVID-19. Ya, keluar rumah kita takut, bekerja kita takut, kemanapun kita khawatir dan takut, ya jangan-jangan kita akan terpapar virus COVID-19. Tapi juga kita punya ketakutan yang lain. Jangan-jangan kita punya ketakutan, apakah masih bisa saya melanjutkan kehidupan saya di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit ini? Atau kita mungkin punya ketakutan yang terlebih lagi tentang iman kita. Ya, apakah masih saya ini mampu untuk tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini? Jangan-jangan nanti iman saya itu menjadi goyah di tengah-tengah kehidupan yang begitu berat. Dan itu bisa saja terjadi, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang imannya goyah oleh karena keadaan yang begitu sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketakutan, memang ada begitu banyak lagi list yang bisa kita daftarkan tentang apa saja yang menjadi ketakutan kita pada saat ini ketika kita menyaksikan tayangan atau kita sedang mendengarkan firman pada saat ini. Sebagaimana juga yang kita baca pada saat ini, seorang Timotius pun tidak luput daripada rasa takut yang dialaminya. Apa yang dialami oleh Timotius? Sebagai seorang gembala yang muda, yang dipercayakan untuk mengembalakan satu jemaat yang berada di Efesus. Bagi Timotius inilah bukan tantangan, ini bukan suatu tantangan yang mudah untuk dijalankan. Karena tantangan yang ada pada saat itu adalah dari pihak baik di dalam maupun yang ada di luar.
tantangan bagi seorang Timotius, yakni apakah dia tidak malu ya, bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus Kristus yang pada waktu itu Tuhan Yesus dikenal sebagai seorang kriminal. Kita ketahui cara Tuhan Yesus mati adalah atau meninggal adalah pada waktu itu dengan cara disalibkan, di mana cara disalibkan hanya diperuntukkan bagi para kriminal yang melakukan pelanggaran yang terbesar, ya. Dan pada saat itu Yesus meninggal dengan cara demikian, ya. Banyak orang mengejek, apakah orang yang sudah mati itu dikatakan mati dan kemudian juga bangkit dikatakan itu sebagai Tuhan yang adalah seorang kriminal, ya. Tantangan juga bagi seorang Timotius adalah bagaimana dia juga tidak malu ya untuk memberitakan Injil itu sendiri. Oleh sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak resiko yang harus dihadapi ketika dia memberitakan Injil pada waktu itu. Harus ditolak oleh banyak orang, bahkan juga ancaman untuk dimasukkan ke dalam penjara dari pemerintah yang ada pada saat itu, yang juga dialami oleh Bapak rohaninya yakni Paulus yang menuliskan surat kepada Timotius. Paulus memahami sungguh apa yang dialami oleh Timotius. Oleh sebab itu di dalam surat yang memotivasi Timotius untuk tidak menjadi takut, tetapi sebaliknya menjadi berani, Paulus mengajak Timotius untuk tidak menjadi malu dengan Injil yang diberitakan. Dan bahkan tidak menjadi malu karena ia mempunyai seorang Bapak rohani yang ada di dalam penjara. Tapi sebaliknya, itu adalah satu konsekuensi bagi seorang Timotius di dalam ia memberitakan Injil. Bagaimanapun juga, alasan bagi Timotius untuk tidak menjadi takut adalah sebab ia mempunyai Roh Kudus yang daripada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita, Roh Kudus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kekuatan yang digunakan pada saat itu adalah dunamos, yang merupakan satu kata yang mungkin kalau Bapak Ibu dengar bisa kita bayangkan seperti dinamit atau dinamo, karena bahasanya hampir-hampir sama. Bapak Ibu bayangkan, dinamit adalah satu bahan yang kecil yang ada di dalam bom, ya. Sekalipun itu merupakan bahan yang kecil, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tahu bom sekaleng itu tentu mempunyai daya ledak yang sangat besar, ya. Dia dapat meledakkan gedung yang besar, menyebabkan banyak orang terluka dan juga kerugian yang amat sangat tinggi tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kuasa daripada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus inilah yang memberikan kemampuan bagi kita, kekuatan, membangkitkan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita untuk senantiasa tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di lain atau jemaat Filipi, dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan dunamos ataupun kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Sebab kita punya Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan. Satu kekuatan yang sangat besar bagi kita untuk mengatasi segala masalah kita. Untuk menang atas setiap pergumulan kehidupan kita. Memberikan kepada kita keberanian untuk dapat melakukannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan lalu kemudian kedua dikatakan bahwa Roh Kudus bukan saja memberikan kekuatan, tetapi juga memberikan kepada kita kasih. Dan kasih di sini adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, ya, kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang kemudian diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali ketika kita menjalani kehidupan ini ada begitu banyak hal yang membuat kita kecewa, ya, dan banyak hal yang membuat kita sedih. Tentu kasih yang diberikan oleh Roh Kudus ini memampukan kita untuk tetap dapat berjalan di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik kita mengasihi sesama kita dan juga kita mengasihi Allah. Kasih yang daripada Roh Kudus ini memampukan kita untuk senantiasa dapat hidup di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti juga Timotius, ya.
Banyak orang yang kemudian mungkin membuat hal-hal yang tidak berkenan atau menyakiti hatinya, tetapi Timotius kemudian tetap membalaskan dalam kasih oleh karena Roh Kudus yang memberikan dia kemampuan. Yang ketiga, Allah memberikan kepada kita yakni roh yang membangkitkan ketertiban. Di dalam bahasa aslinya ini disebutkan bahwa roh yang membangkitkan pengendalian diri, self control ataupun self discipline. Dan ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena seseorang yang dapat mengendalikan dirinya adalah satu bentuk atau tanda daripada sebuah kedewasaan rohani yang dimiliki. Itulah sebabnya di dalam Galatia 5 ayat 22-23, pengendalian diri ini masuk di dalam buah-buah roh, tetapi disebutkan paling akhir. Oleh karena ini hal yang paling sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ketika kita dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan mampu untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Baik mengendalikan dalam arti kita dapat mengendalikan yang terutama itu kata-kata kita. Ya. Untuk senantiasa dapat mengucapkan kasih, bukan kata-kata yang kosong, bukan kata-kata yang menyakiti hati orang lain ketika mendengarnya, apalagi di dalam keadaan yang sulit. Ya. Sering sekali mudah untuk kita menjadi marah dan emosi, sehingga kita dapat mengucapkan kata-kata yang tidak berarti. Dan juga self-disiplin itu sendiri dapat menuntun kita untuk senantiasa tetap tekun di dalam Tuhan dan dalam iman, apapun keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita boleh tetap senantiasa beriman, tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, tekun untuk mencari wajah Tuhan, sehingga itu menjadi kunci kemenangan kita di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian adanya, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita, sebab Roh Kudus itu sendiri merupakan senjata yang paling ampuh di dalam kita menghadapi kehidupan kita, apapun masalahnya, apapun tantangannya di segala zaman. Baik tantangan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula ataupun tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita sekarang menjalani kehidupan kita? Mungkin ketakutan kita tidak sama dengan ketakutan yang dialami oleh Timotius pada waktu itu. Tetapi setiap kita kembali bahwa kita memiliki ketakutan yang masing-masing berbeda-beda. Namun apapun ketakutan yang kita miliki pada saat ini, ingatlah bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus kepada kita yang membangkitkan satu kekuatan. Dan kekuatan yang tiada batasnya. Ingatlah sebuah dinamit yang ada pada bom yang sekalipun kecil sekali tetapi mempunyai daya yang begitu besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada pada kita adalah satu hal yang sangat berharga. Roh Kudus menolong kita ketika kita di dalam keadaan yang hancur hati, menjadi sedih, menjadi lemah, menjadi ragu dan gelisah. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tenang, untuk tidak menjadi panik, untuk tetap percaya dan bersandar kepada Allah semata. Dan ingatlah bahwa di dalam menjalani kehidupan kita ada begitu banyak hal yang sesungguhnya bisa menyakiti hati kita. Tetapi itu pun Allah telah memberikan kepada kita satu Roh Kudus yang membangkitkan kasih yang senantiasa menjaga hati kita terhadap apapun yang terjadi. Kita tidak mudah menjadi kecewa. Kita tidak mudah kemudian menjadi marah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga bahkan kepada Allah itu sendiri. Tetapi seberapapun, sesulit apapun keadaan yang kita alami, selalu kita diberikan kasih agape yang senantiasa percaya kepada pemeliharaan Allah dan juga dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita di tengah-tengah kesulitan yang juga kita sedang alami pada saat ini. Dan yang ketiga, kita diberikan pengendalian diri. Pengendalian diri yang begitu berharga sekali dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang kita alami, ketika kita punya pengendalian diri, kita tidak menjadi panik, tetapi kita tetap tenang. Kita tetap bawa segala sesuatu di dalam doa sehingga kita diberikan hikmat untuk menghadapi segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Dan yakinlah kita berkemenangan. Sebab di dalam ayat yang ke-10 ada satu janji yang diberikan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kemenangan itu dijanjikan bagi setiap kita yang bergumul dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu masihkah kita menjadi takut dalam kehidupan kita? Masihkah kita menjadi takut akan COVID ataupun apapun juga?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersandar kepada Allah dalam setiap pemeliharaannya, sehingga kita tidak menjadi takut, sebab segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Namun untuk COVID, sekali lagi, ini tentang masalah medis ya, bukan hanya sekedar ketakutan akan kematian yang mengancam. Sehingga Bapak Ibu, saya tetap menyarankan kepada Bapak Ibu dimanapun berada, tetap kita kalau keluar kita menggunakan masker. Kalau kita juga di dalam kondisi lemah tubuh, mungkin baik juga kita tetap menggunakan masker di dalam rumah ya, sehingga tidak juga menulari keluarga kita. Dan juga tetap rajin untuk cuci tangan, untuk menjaga kebersihan daripada tubuh, juga tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak-banyaklah berdoa. Sebab kita yakin dan percaya bahwa setiap kondisi yang kita alami pada saat ini tidak luput daripada pandangan Allah. Tuhan pasti akan segera memulihkan kehidupan kita dalam waktu Tuhan. Ketika begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa memohon pemulihan bagi negeri ini, pasti Tuhan akan mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu jangan takut. Tetaplah kita bersaksi dalam kehidupan kita. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita beriman. Tetaplah kita melakukan kasih dengan setia dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Tuhan memberikan kepada kami satu kekuatan untuk tidak menjadi takut akan kehidupan yang saat ini sedang kami jalani, Tuhan. Oleh sebab Engkau telah mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Pun Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang membangkitkan kasih bagi setiap kami, agar kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah menjadi sedih ataupun Tuhan menjadi undur daripada hadapan-Mu, tetapi tetap dengan setia melakukan kasih kepadamu dan juga sesama kami. Kami juga bersyukur bahwa kami juga diberikan Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk dapat mengendalikan diri. Seberapapun sulitnya Tuhan keadaan yang kami alami, kami tidak menjadi panik, tapi kami tetap menjadi tenang dan membawa segala sesuatu kepadamu di dalam doa. Sebab kami yakin akan kuasa doa. Doa bekerja dalam cara yang Tuhan tidak pernah kami pikirkan untuk Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kami yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Berkati kami dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami dalam kesehatan, jauhkan daripada COVID-19 Tuhan. Dan kami berdoa bagi tenaga-tenaga kesehatan dimanapun berada. Perlindungan Tuhan bagi mereka adalah sempurna adanya. Tuhan juga boleh menyembuhkan setiap orang yang terpapar virus COVID-19 ini, memberikan penghiburan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka dimanapun berada. Dan Bapa di surga, demikian kami juga boleh berdoa bagi setiap kami Tuhan, agar kiranya Tuhan segera melenyapkan COVID ini Tuhan dari tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus menolong setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.